Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SD Parian Ibu Suhartati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu SD Parian beserta dengan stafnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali bersama dalam keadaan yang sehat, bahagia di ruang kelas ini tanpa ada anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah disediakan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya, di mana tugas saya ini adalah tugas dari dunia. Di mana di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yang mana tugas ini adalah berada di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya sebagai pemateri, kemudian Bapak Ibu memperhatikan sejenak apa yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ada sesi tanya jawab dan juga umpan balik, dan nanti juga ada kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini. Ya, judulnya yaitu diseminasi budaya positif oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Sita Restuti Anio. Saya dari PBB angkatan 10 dari Kabupaten Purworejo. Ya, baik Bapak Ibu. Materi yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, apakah makna disiplin Bapak Ibu? Coba dari satu-satu Bapak Ibu dulu. Menurut Bapak Ibu dulu, makna disiplin sebelum Bapak Ibu tulisan itu yang ada di benak Bapak Ibu, itu makna disiplin apa? Itu dari dirinya sampai itu disiplin saya deh. Terima kasih kemudian silakan Bu Elsa. Ya, baik, terima kasih. Disiplin menurut pandangan saya adalah menempatkan segala sesuatu hal sesuai dengan porsi dan tempatnya sesuai. Ya, terima kasih Bu Elsa. Silakan Ibu. Disiplin menurut saya itu adalah taat dan patuh terhadap aturan yang ada, nilai-nilai aturan yang ada. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Disiplin taat aturan. Terima kasih silakan Bapak. Disiplin menurut saya adalah taat dan tepat waktu ya. Semua jawaban sangat benar sekali Bapak Ibu. Di situ bisa kita artikan taat pada aturan, patuh pada aturan yang sudah kita sepakati pastinya, sudah kita sepakati dan kita buat secara sadar dan dibuat secara bersama-sama. Ya, mari kita lihat apakah makna dari kata disiplin itu. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia mau. Namun, dalam kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Ya, tadi ya yang sudah Bapak Ibu katakan disiplin itu patuh, disiplin itu taat. Ya, kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seterusnya yang tadi ada selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di sini apa sih arti dari nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu umum yaitu identitas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol yang ditulis pada tahun 1980-an. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Glasser tahun 1990. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu sudah hafal ya apa saja sih isi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Yang pastinya dalam kurikulum kita yaitu kurikulum merdeka, kita sudah menerapkan nilai-nilai ini dalam mata pelajaran. Kemudian keseharian kita sebagai bapak ibu guru pastinya sudah melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai ini kepada anak didik kita. Ya, selanjutnya ini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada dua ya Bapak Ibu. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dalam diri setiap individu anak, dalam diri setiap individu manusia. Kalau motivasi yang eksternal itu motivasi yang berasal dari luar dunia. Bisa tergantung dari lingkungannya, bisa tergantung dari sosialnya, tergantung dari latar belakang di mana dia tinggal, dia berada, dia bersosialisasi dengan siapa, itu adalah contoh dari motivasi eksternal. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia terkait dengan motivasi eksternal yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamannya atau butuh. Motivasi eksternalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian ini motivasi eksternal yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu seperti contohnya pemberian penghargaan, di mana pemberian penghargaan itu suatu hal yang kita pasti dari seorang guru sering ya memberikan penghargaan untuk memotivasi anak didik kita supaya mereka tetap semangat, tetap rajin dan giat belajar nih Bapak Ibu. Tapi untuk pemberian reward atau penghargaan itu harusnya diberikan supaya dia punya untuk membangun motivasi yang internalnya dia, bukan hanya sekedar saya kalau menurunkan 100 nanti saya akan dapat hadiah. Dia kita memberi penghargaan itu supaya dia itu anak itu maksudnya tidak perlu selalu mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu setelah dia melakukan sesuatu dia dapat imbalan. Kita tidak ingin membangun yang seperti itu di Bapak Ibu. Nah, kita membangunnya ini
memberikan hidup itu hanya sebagai motivasi dorongan supaya dalam dirinya dia sendiri, bukan karena saya dapat nilai kemudian saya mau belajar, bukan, tapi supaya membangun motivasi yang ada dalam dirinya dia sendiri. Ya, selanjutnya ini ada motivasi internal yang nantinya akan menjadi tujuan disiplin positif. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, menurut Ki Hajar merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ada sepatah kata yang Bapak Ibu Guru dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta, nah ini ya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dalam aspek eksternal dan ada faktor ketergantungan ini ya, faktor ketergantungan ini yang tidak kita inginkan kalau kita memberikan reward kepada siswa. Nah, kebetulan Bapak dari memberi penghargaan. Ya, dampaknya bisa kita lihat di sini ada beberapa dampak, yaitu ada yang pertama pengaruh jangka pendek, jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu penghargaannya kenal dan menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu menjadi mengurangi ketepatan sasarannya. Yang keempat, penghargaan menjadi tidak efektif. Yang kelima, penghargaan bisa merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sebetulnya memang dua dapat penghargaan itu sangat kita butuhkan supaya memotivasi minat belajar anak, tetapi untuk memberikan nilai dan penghargaan itu kita juga tidak harus selalu setiap saat setiap waktu itu memberikan nilai kepada anak. Ya, yang selanjutnya, nah ini adalah tentang bentuk program kebajikan atau memberikan apresiasi kepada anak. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Selanjutnya ada memberi pengakuan secara pribadi. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid atau bisa dengan cara bergantian. Selanjutnya ada memberi pengakuan secara konsisten. Kemudian yang terakhir ada fokus pada proses. Nah, ini ada tentang hubungan dan konsekuensi. Oke, lagi mulai dari dunia. Menurut dunia, nanti turun lagi ya, hubungan itu apa sih? Kalau konsekuensi Bu sekalian, konsekuensi itu hal yang didapatkan dari apa yang kita lakukan. oke, terima kasih. Silakan Bapak. Apa sih itu hubungan dan apa sih konsekuensi itu Bapak? Baik, kemudian akibat yang harus ditanggung dari ketidaktaatan seorang anak itu mengandung konsekuensi. ya, oke. Terima kasih. Silakan Bu Hiji. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman
itu menurut saya itu apa ya, hadiah karena ya bukan hadiah ya, hadiah karena kesalahan itu hadiah yang salah maksudnya. Apa ya? Hubungan cerita hukum tapi ya artinya banyak sekali. Kesalahan itu loh, konsekuensi itu akibat apa yang sudah kita kerja dan tidak ada konsekuensi. Oke, terima kasih Bu. Konsekuensi itu akibat kita yang harus ditanggung dari perbuatan kita. Oke, terima kasih. Silakan Bu Elsa. Ya, terima kasih. Menurut saya hukuman adalah dampak yang akan diterima seseorang jika melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Oke, dampaknya ya. Sekarang yang konsekuensi dulu. Konsekuensi itu adalah hal yang menjadi akibat dari perbuatan kesalahan tersebut. Oke, ya. Terima kasih. Media silakan. Hukuman menurut saya itu suatu perbuatan atau perbuatan supaya anak itu tahu salah, jadi pasti dapat hukuman. Oke. Kalau misalnya memberikan hukuman ini supaya anak itu punya efek jerah, oh aku nggak boleh kayak ini, kalau ini salah, itu nanti kena konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi itu berkaitan. Terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Bagus sekali semuanya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita bisa melihat antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini hukuman yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sangat sakit kita misalnya kita menggunakan kamu tadi itu ya apa namanya nggak pakai kaos kaki hitam tapi saya bukan nyapu. Nah, untuk anak yang nggak suka nyapu itu nyapu itu kayak aduh capek bu, aduh kenapa sih harus nyapu. Berbeda dengan konsekuensi itu yang sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi ini maksudnya dia melakukan suatu kesalahan ya memang itu konsekuensinya hal yang harus dia dapatkan itu yang seperti itu. Misalnya saja ada anak terlambat, nah harusnya terlambat upacara. Dalam hal ini saya beri contoh upacara mulai pukul 7. Semua anak sudah tahu kalau upacara itu mulainya pukul 7, tapi anak itu datangnya pukul 7:10. Nah harusnya dia sudah tahu kalau upacara itu mulai pukul 7, tapi kenapa dia datangnya pukul 7:10. Dan nanti dia mendapatkan konsekuensinya dia berdiri di ruang tamu. Beda dengan hukuman karena bukan dia melanggar sebuah peraturan. Tapi kalau konsekuensi dia itu sudah tahu kalau upacara itu mulai pukul 7, tapi datang pukul 7:10. Itu nanti dia mendapatkan konsekuensi yang dia sadar, yang dia oh iya sih saya memang datang jam 7:10 jadi saya berdiri di luar pagi. Kemudian yang kedua, hukuman ini membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Nah, kita nggak tahu ya Bapak Ibu guru, kita pasti kalau menghukum anak entah dalam hatinya anak itu gundul atau sakit hati kita nggak tahu ya. Tapi kalau terkadang nangis, tapi kan kita memberi hukuman kepada anak itu bukan untuk menyakiti mereka pastinya ya, tapi untuk memberikan emosi dan pelajaran sama anak kita. Nah, konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya, untuk hukuman anak membenci kedisiplinan. Dan konsekuensi di sini anak nantinya akan menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman ini bersifat paksaan. Kalau konsekuensi ini bersifat stimulus tambahan. Kita lihat dulu kalau konsekuensi ditanya dengan baik-baik. Kalau hukuman langsung, ayo kamu punya salah, kamu ini, kamu hukumannya saya ini.
Selanjutnya adalah membuat anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsentrasi, membuat anak akan mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hubungan ada konsep diri yang benar. Sedangkan konsekuensi ini konsep diri yang benar. Selanjutnya, dalam hubungan ini, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir dalam hubungan ini, anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi, di sini anak pastinya kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk waktu atau tahun. Nah, di sini ada contoh tindakan guru. Nah, silakan kemudian kita bisa ketika tidak dari segi video. Yang pertama video. Ya. Oke, saya bacakan saja ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus bunyinya itu hubungan atau konsekuensi. Konsekuensinya. Selanjutnya Bu Elsa. Kelihatan nggak dari situ? Ya, silakan Bu dibaca dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, menurut Bu Elsa apa itu? Sebuah hukumankah atau konsekuensi kah? Hampir mirip ya Bapak dan Guru ya. Terlambat hadir, berarti dia tahu jam 7 Ya, menurut Bu Elsa bagaimana itu? saya itu Konsep. Ya, Bapak sudah dulu. Yang ketiga, terkali Bapak. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Muridnya disuruh push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah. Kalau itu ya hukuman. Hukuman, oke. Lanjut berikutnya. Oh iya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? konsekuensi. Oke, konsekuensi. Baru yang kita belum ya. Ayo. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Oke, boleh ya. Aja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatu hitam kan sudah aturan ini. Kalau menurut saya konsekuensi. Konsekuensi, oke. Lanjut Pak Sumedra. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJTK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJTK. Bentuknya atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Ya, hari ini saya kembali. Yang tadi kalau hubungan itu yang pastinya menyakiti apa yang tadi Bapak dulu, menyakiti fisiknya, menyakiti dari anaknya. Nah, mari kita lihat jawabannya. Ya, kita lihat yang pertama adalah yang mencatat 100 kali. Nah, 100 kali itu kan pasti capek ya. Itu pasti menyakiti fisik anak ya. Itu berarti hukuman. Kemudian yang selanjutnya kami memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah itu adalah sebuah hukuman. Kemudian
murid diminta untuk push up, ini juga sebuah hukuman. Untuk konsekuensi ini yang menggantikan kertas tugas teman-teman. Misalkan kertas tugas bicara-bicara, konsekuensinya dia menggantikan. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja. Kalau tersenggol tumpahan air ini, konsekuensinya karena dia sedang tersenggol, gelas yang ada airnya, kemudian konsekuensinya dia yang membersihkan. Kemudian yang selanjutnya disuruh untuk tidak memakan sesuatu sebelum di sekolah. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini adalah juga sebuah konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, ini hanya baru ya, yaitu tentang restitusi. Restitusi ini saya menggunakan ketika saya mengikuti apa yang namanya pendidikan di sekolah, dan memang benar-benar baru untuk saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bicara sama apa sih itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini contohnya seperti ini. Bapak Ibu dulu, apabila ada anak didik kita, ada murid kita yang melakukan sebuah kesalahan, misalnya dapat menghadapi sekolah, pastinya kita tahu dulu ya, dulu sebelum mengenal restitusi kita pasti langsung mendasarkan baik terkait kalau pasti di malam nonton TV ya, pasti tadi malam main HP ya. Nah, dalam restitusi ini, dalam tentang restitusi ini, kita tidak boleh melakukan langsung menjudge anak seperti itu. Tapi kita tanya dulu, kenapa sih kamu kok berangkat sekolah terlambat? Ada apa? Ada masalah apa di rumah? Apakah ada kendala apa? Jadi tidak langsung kamu langsung dijudge kamu tadi malam nonton TV ya, kamu main HP ya, jangan seperti itu ya. Nah, dalam restitusi ini ada 9 prinsipnya, Bapak Ibu. Yang pertama, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini berupa tawaran dan juga bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada sebuah solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini ada keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas pastinya di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu guru sudah membuat yang namanya sebuah keyakinan kelas. Misalnya saja kita harus selalu 5S. 5S apa ya Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab 5S itu singkatan dari apa? Ya, ada nih, silakan yang ingin menjawab 5S. 5S itu apa saja ya Bapak Ibu? 5S yang saya ingat ya. Oke, Ibu. Sapa, salah, sopan. Oke.
Oke, betul sekali. Itu adalah contoh sebuah keyakinan kelas. Kemudian ada lagi harus menghargai teman. Itu juga adalah sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas yang dibuat? Nah, di sini kita ada contoh pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intensif kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi sebuah keyakinan ini atau keyakinan kelas ini yang dibuat secara sadar, secara bersama-sama, didiskusikan bersama-sama bersama dengan murid kita. Tidak hanya sebuah peraturan hari Senin harus pakai seragam ini, bukan sebuah peraturan. Nah, sebuah keyakinan kelas itu dibuat didasarkan dengan dari dalam hati nurani setiap anaknya. Keyakinannya misalnya tadi menghargai temannya, kemudian melakukan 5S, menghormati bapak ibu guru, kemudian jika bertemu bapak ibu guru menyapa, itu adalah sebuah keyakinan kelas. Tapi kebanyakan yang kita buat dan kita tahu yang kita paham untuk sekarang ini keyakinan kelas itu isinya ya yang itu yang peraturan itu ya bapak ibu guru ya, yang apa namanya, tiket kelas harus rajin, jika tidak mengerjakan PR dapat hukuman. Nah, itu yang kita tahu keyakinan kelas itu seperti itu ya. Ya. Nah, ini adalah lingkarannya dari peraturan kelas. Ini menjadi keyakinan kelas yang nantinya menjadi sebuah lingkungan positif yang akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Nah, apabila di sekolah kita sudah punya peraturan pertama itu peraturan kelas. Dari lingkup yang paling kecil di sekolah itu adalah kelas. Nah, di sebuah kelas itu peraturan itu yang nantinya dibuat secara sadar bersama-sama oleh guru dan murid. Dimana untuk peraturan itu pasti apa ya? Peraturan kebanyakan dibuat untuk dilanggar. Kebanyakan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya mereka tidak ada niat untuk melanggar, tapi mereka secara tidak sadar melanggar hal tersebut. Nah, di sini ada bukan sebuah keyakinan kelas sudah disadari, sudah dilakukan bersama-sama oleh setiap anak, setiap guru. Ini nantinya akan menjadikan sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini adalah lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, di mana nantinya murid bisa aman dan nyaman untuk belajar bersama guru, belajar bersama teman di sekolah, yang nantinya akan melebar lagi menjadi sebuah budaya positif. Budaya positifnya bisa kita contohkan budaya positif tentang bisa senyum, budaya tentang 5S, budaya tentang saling menghargai, saling menghormati, nah seperti itu. Nah, di sini ini juga hal yang baru yang saya Bapak Ibu guru dalam pendidikan guru pembelajaran ini. Ternyata posisi kontrol guru itu tidak hanya sebagai orang yang selalu mendukung, orang yang selalu mengajar anak, orang yang selalu mendidik anak. Tidak hanya itu Bapak Ibu guru. Ternyata posisi kontrol guru itu terlihat tidak Bapak Ibu guru? Yang merah ini ya, yang merah ini adalah posisi kontrol guru atau posisi kita di sekolah. Ini yang pertama, kita sebagai seorang pendukung. Yang kedua, ini kita biasanya menjadi seorang
menjadi seorang manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru di sekolah itu seringnya dari kalimat ini menjadi yang mana Bapak Ibu guru? Kalau Pak Kendra lebih sering menjadi seorang penghukum kah? Atau membuat rasa bersalah kah? Atau menjadi seorang teman kah? Menjadi seorang pemantau kah? Atau seorang manajer kah? Oke, seorang manajer. Kalau Bu Wici, kira-kira di Bu Wici mendapat predikat guru galak seperti saya. Kira-kira Bu Wici di posisi kontrolnya yang mana Bu? Yang tidak satu. Boleh silakan. Saya menjadi penghukum. Ya, saya menjadi penghukum. Salah pasti lagi banyak yang percaya. Ya, Itu juga sebagai manajer. oke. Anak-anak juga tidak segan untuk bertanya baik itu masalah di sekolah maupun di rumah atau lingkungan. Oke, terima kasih. Kalau Bu Elsa bagaimana Bu Elsa? Ya, kalau saya, ya sebagai seorang guru itu tentu kita harus memiliki kontrol sebagai penghukum. Ya, Karena tidak semua hal yang dilakukan itu betul. Jadi ada yang salah dan kita harus menghukum untuk mendapatkan efek jerah. Namun di sisi lain juga kita harus memposisikan sebagai teman. Dan bagaimana agar anak didik itu merasa nyaman pada kita, jadi dia mengikuti aturan sesuai dengan harinya. oke. Kalau Bu Wici bagaimana Bu Wici? Lebih menjadi mana Bu Wici? Juga Oke, manajer ya. bisa kita melihat Oke. anak sendiri itu pasti membutuhkan bimbingan ya. Kita juga memposisikan diri sebagai teman, supaya kita Ya, betul sekali. Gurunya ya belum ya? Lupa tadi, maaf Ibu. Lebih sebagai apa Bu posisinya gurunya kalau menurut dalam materi ini? kalau saya pada pendukung ya, terus manajer juga harus mendukung. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru jawabannya. Nah, bisa saya bacakan di sini ya Bapak Ibu guru. Di sini kontrol guru itu kan ada 5 ya, dan kita tidak atau kalau yang pas sebenarnya itu kita sebagai manajer, dimana kita sebagai manajer itu kita bisa menghargai diri kita, bisa menghargai murid kita. Tapi kenyataan di lapangan itu kita tidak bisa kalau untuk jadi manajer terus ya Bapak Ibu. Pastinya kan tidak semua anak itu anak yang baik. Maksudnya baik dalam hal bersikap Bapak Ibu, bukan dalam hal yang lain ya. Nah, pastinya kita juga pernah menghukum, pernah membuat anak merasa bersalah, dan juga pastinya kita kalau ada murid yang curhat kita bisa menjadi seperti teman bagi mereka, dan juga kita bisa menjadi pemantau untuk mereka. Jadi dalam sekolah ini tidak hanya kita bisa menjadi seorang manajer, tapi kelimanya kita pastinya pernah merasakan kelima-limanya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu hal yang menarik juga tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah segitiga yang mana di dalamnya ini mengandung sebuah cara menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah tidak langsung dijudge anaknya kamu itu salah. Nah, tidak. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini, yaitu kita bilang dulu sama anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan.
Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bisa saya beri contoh? Kemarin saya membuat sebuah video tentang segitiga restitusi di mana ada anak yang tadi kemarin itu terlambat masuk sekolah. Nah, di mana ketika anak terlambat masuk sekolah itu tidak langsung kita hari, langsung 14 tahun dari malam ke badannya. Kalau main HP ya, kalau main sama teman-teman ya tidak seperti itu. Kita tanya dulu, kamu kenapa kok berangkatnya terlambat? Ada masalah apa? Kemudian kita beri kekuatan lagi. Untuk terlambat sekolah itu kamu bukanlah siswa yang pernah terlambat satu-satunya. Temanmu yang lain juga pernah terlambat, tapi besok lagi jangan diulangi. Nah, kemudian validasi kebutuhannya itu tadi yang kamu terlampau kok terlambat. Kemudian adakah cara supaya kamu nggak terlambat itu gimana? Yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai ini maksudnya nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu terlambat itu sudah berarti kamu telah melanggar keyakinan apa di kelas, melanggar nilai apa? Oh, saya melanggar nilai disiplin Bu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ada yang pertama penjelasannya. Pertama, stabilitas identitas. Di sini kita tidak langsung melihat anak itu menjadi anak yang malas, anak yang tidak baik ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal, anak berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama contohnya, untuk menstabilkan identitas terhadap anak yang membuat suatu kesalahan, guru bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian selanjutnya ada tentang validasi kebutuhan. Di sini, validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Untuk mengatasi kebutuhan ini, bapak guru itu bisa berkata seperti ini: kamu bisa saja melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ada juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ada juga apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir, dan sedikit dari restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Di mana di sini Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa berkata seperti ini: apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas dan ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu
imajinasi dan presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab dan juga umpan balik kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan sebuah pertanyaan, sebuah umpan balik. Dipersilakan monggo Bapak Ibu. Oh iya, silakan Bu Lydia. Silakan Bu. Berdasarkan informasi yang dapat, apakah pemberian nilai itu nilai yang bisa Anda lakukan? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan berikutnya tadi, apakah pemberian nilai itu dianggap wajar ya? Nah, untuk mengenai sebelum saya mendapatkan materi ini, pemberian reward itu wajar-wajar saja ya Bapak Ibu guru ya. Wajar saja di mana pemberian reward atau penghargaan itu adalah sebuah hal yang lumrah untuk memotivasi murid kita, memotivasi anak didik kita supaya punya semangat, punya minat lagi untuk belajar. Tapi setelah saya memahami materi ini, ternyata pemberian reward itu bukanlah hal yang baik, sesuatu yang baik apabila itu dilakukan terus-menerus. Mengapa? Apabila kita melakukan hal itu terus-menerus, itu nantinya anak, kan tadi ada motivasi eksternal dan internal ya. Kalau pemberian reward itu kan adalah sebuah motivasi eksternal dari dalam luar anak. Apabila anak selalu diberi motivasi eksternal tanpa dia sadar dari dalam diri dia sendiri, nantinya dia tidak akan berkembang. Dia hanya akan melakukan hal tersebut karena mendapat reward, karena mendapat sebuah penghargaan tanpa dia sadar untuk menyadari dirinya sendiri kalau sebuah hal itu bisa dilakukan tanpa mendapatkan reward. Karena tidak semua hal itu bisa diberikan sebuah reward yang ada dulu, lalu kita sebagai bapak ibu sebuah tepuk tangan, sebuah ucapan wah bagus kita itu adalah sebuah reward yang bisa membangun untuk anak. Dan reward itu juga tidak harus selalu melulu sebuah benda, sebuah barang, tapi sebuah ucapan yang membangun, ucapan yang bagus pada anak kita itu bisa menimbulkan motivasi dia dari dalam diri dia. Itu yang lebih baik daripada sebuah benda ataupun sebuah barang. Menurut saya itu Bu Lydia, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu guru yang lain yang ingin memberikan umpan balik atau pertanyaan. Oh iya, pertanyaan silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ini berkaitan dengan saya yang sering dijuluki guru hukum. Karena kebetulan kalau ada masalah itu biasanya larinya tidak ke yang lain. Pertanyaan saya, pemberian hukuman terhadap siswa atau murid pada saat itu banyak diamalkan. Itu kita nanti akan mendapat julukan sebagai guru yang galak dan bahkan untuk anak-anak ini itu banyak sekali orang tua bahkan warga itu yang sampai lapor ke polisi. Nah, pertanyaan saya, menurut Anda bagaimana cara mengatasi hal ini? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang bagus sekali yang mengangkat isu saat ini ya, dimana kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, kita masih sangat disorot sekali. Kita mutlak, kita memikir murid kita nanti bisa masuk bisa masuk TV, bisa masuk sosial media ya, karena sekarang kan berbeda dengan dulu ya zamannya Bapak Ibu guru, dimana sosial media jempol ini saja itu adalah, sekarang jempolmu adalah harimaumu, dimana kita mengetik apapun itu bisa menjadi sebuah senjata, bisa jadi sebuah bahaya, bisa jadi sebuah musibah,
bisa menjadi sebuah kesenangan. Nah, sekarang ini karena kita menjadi seorang guru yang selalu disorot. Nah, memang di sini kita bagaimana ya? Apa namanya untuk mendidik anak apabila ada anak yang nakalnya berlebihan, mau kita kasih tahu saja dengan kata-kata tidak mempan. Kemudian kalau kita menghukum, kita berarti akan disalahkan oleh orang tua, akan disalahkan oleh dinas, disalahkan juga oleh banyak orang. Nah, kembali lagi ke orang tuanya, kembali lagi ke diri guru masing-masing. Di sini orang tua juga bisa seharusnya memahami bagaimana anaknya di rumah itu seperti apa. Karena kembali lagi, anak itu ke sekolah itu seperti kertas yang sudah dicoret dari rumah. Di sana anak itu kebiasaan di rumah seperti apa. Nah, misalnya saja di rumah itu dia pendiam, dia angkat. Tidak tahunya di sekolah dia jadi anak yang brutal. Kenapa? Dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang kurang perhatian dari orang tuanya. Kembali lagi lebih kita diskusikan lagi bersama orang tuanya tentang keseharian anak di rumah bagaimana. Kita samakan persepsi keseharian anak di rumah seperti ini, keseharian anak di sekolah seperti ini. Kemudian kita diskusikan, kita kemudian mencari jawaban. Ternyata di sekolah seperti ini mencari solusinya bagaimana. Ternyata di rumah pendiamnya karena apa dulu? Apa karena dia sakit? Apakah kurang perhatian? Apakah kurang kasih sayang? Dan ternyata dia di sekolah nakal itu ternyata hanya biasanya kalau anak-anak itu sakit atau lebih sering cari perhatian. Kemudian kita menjadi seorang guru harusnya ya Bapak Ibu ini menjadi posisi kontrolnya ini ada di manajer. Walaupun sebenarnya kita kalau terhadap anak, kalau untuk anak-anak yang nakalnya itu berlebihan, bagaimana lagi kita pastinya nanti bisa menghukum dia, kemudian bisa memberikan sebuah efek jerah kepada dia. Ya, menurut saya seperti itu Bu Wici, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Guru, adakah yang ingin memberikan pertanyaan atau umpan baliknya? Umpan balik. Ya, terima kasih Bapak. Silakan. Presentasi sudah bagus dan sangat menarik sekali. Oke. Karena bisa menambah ilmu. Oke. Karena tentang segitiga restitusi. Oke ya, menarik sekali ya Bapak ya. Itu ternyata secara tidak kita lakukan cuma tidak pernah. Oh, tidak hanya. Berarti kemarin bisa dipertemukan atau sudah sampai. Terima kasih Pak Sukendra atas umpan baliknya. Silakan Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih ya. Presentasi Warung sudah sangat bagus. Oke. Saya terima kasih sekali karena dari presentasi ini saya menjadi tahu apa hubungan dan konsekuensi itu. Terus bagaimana cara kita memberi hukuman yang tidak membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Oke, terima kasih Bu Nia. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru telah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan diseminasi dari saya tentang disiplin positif tentang budaya positif ini. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan dari saya dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.